Halo guys, perkenalkan nama saya Disa Firgiani Abdul dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Jakarta. Nah, kali ini saya diberi tugas dari mata kuliah Keterampilan Bahasa Indonesia untuk membuat suatu podcast. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian untuk berdiskusi tentang pendidikan di Indonesia. Kalian pernah nggak sih ngalamin yang namanya jam kosong? Jam dimana yang harusnya ada pelajaran atau ada kegiatan pembelajaran di kelas, tapi itu tidak digunakan. Akhirnya kebuang sia-sia. Guru yang seharusnya mengajar di kelas, tapi ia malah tidak hadir dalam kelas. Biasanya guru yang tidak hadir itu akan memberikan tugas kepada siswanya. Namun karena siswanya ini belum paham dengan materi yang diujikan, maka ia akan kebingungan. Dan itulah alasan mengapa siswa-siswa menjadi tidak mengerjakan tugas itu. Nah, kenapa sih guru-guru yang seperti ini tuh ada di sekolah dan dipertahankan atau bahkan dilindungi oleh sekolah? Yuk simak videonya dalam pembahasan kali ini. Berdasarkan pengalaman saya, dulu saya sering sekali mengalami yang namanya jam kosong. Jam kosong itu biasanya terjadi antara 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau bahkan sampai seharian. Menurut hasil observasi dan analisis saya mengelompokkan teman-teman atau siswa itu menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu siswa yang dalam tanda kutip malas-malasan. Mereka biasanya memilih untuk menghabiskan jam kosong ini dengan tidur di kelas, mendengarkan musik, bermain, atau bahkan ke kantin. Nah, mereka yang tipe pertama ini, tipe bermalas-malasan ini, biasanya mereka akan senang dengan jam kosong. Selanjutnya, tipe kedua ini tipe yang setengah-setengah. Tipe yang setengah-setengah ini mereka biasanya memiliki kemauan untuk mengerjakan tugas dari guru. Namun karena gurunya itu tidak hadir dalam kelas dan tidak mengajarkan materi yang ada, maka tipe ini pun akhirnya menjadi atau memiliki 2 opsi. Yang pertama yaitu mencontek dengan teman yang lebih pintar, atau yang kedua itu mereka biasanya akan menjadi ikut bermalas-malasan. Selanjutnya ada tipe yang terakhir yaitu tipe rajin. Mereka dengan tipe rajin ini biasanya walaupun gurunya tidak ada di kelas, walaupun jam kosong, tapi mereka akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Namun karena tidak ada gurunya, mereka akan menganggap bahwa pekerjaan mereka itu tidak mendapat apresiasi dan tidak diawasi oleh guru. Maka akhirnya ia akan menjadi ikut bermalas-malasan. Oke, selanjutnya kita akan bahas apa sih akibat dari free class itu. Dampak yang timbul dari free class berdasarkan ketiga golongan tadi. Yang pertama itu dampak bagi siswa yang dalam tanda kutip malas-malasan. Mereka akan merasa semakin tidak peduli terhadap pelajaran dan tertinggal sehingga mereka dicap bodoh. Yang kedua itu tipe yang setengah-setengah, dan tipe ketiga tipe rajin. Mereka dengan 2 tipe ini biasanya akan mencari jalan supaya bisa atau agar tetap memahami pelajaran meskipun tidak ada guru di kelas. Mereka akan belajar semaksimal mungkin atau belajar dengan ekstra untuk mengejar materi yang tertinggal. Akibatnya mereka akan menjadi stres dan terus mengeluh. Selanjutnya, kenapa sih guru-guru yang seperti tadi itu selalu ada di setiap sekolah dan tidak pernah terkena masalah? Menurut pendapat saya, alasannya bisa terjadi karena 2 hal.
Yang pertama, alasannya adalah guru tersebut memegang atau memiliki jabatan yang tinggi di sekolah itu, sehingga mereka banyak memiliki aktivitas di luar sekolah dan rela meninggalkan kelas. Yang kedua, penyebabnya yaitu karena bisa jadi guru itu terlalu sibuk mengurus administrasi mengajar karena tuntutan dari sekolah dan Kementerian Pendidikan yang setiap minggu, setiap bulan, atau bahkan setiap tahunnya harus terus disetorkan laporan, sehingga guru-guru tersebut terlihat baik di mata sekolah ataupun kementerian, padahal dalam implementasinya mereka mengajar di kelas terbilang tidak maksimal atau bahkan buruk. Nah, sebab itulah guru-guru tersebut seolah-olah seperti dipelihara di sekolah, karena yang pertama tadi memegang jabatan yang tinggi, dan yang kedua karena guru tersebut rajin menyetorkan laporan dan administrasi pembelajaran yang dinilai adalah guru yang baik di Indonesia, terkhususnya di Jakarta. Namun konsep tersebut bermasalah karena kenyataannya siswa yang sebagai objek dari pendidikan itu merasa tertinggal, tidak merasakan dampak baik dari hal tersebut. Karena nyatanya guru-guru tersebutlah yang menyebabkan siswa tidak mengerti pelajaran, yang berakibat kualitas atau sumber daya manusia Indonesia di bawah standar rata-rata. Nah, realitanya sebaliknya, guru-guru yang hadir di pelajaran, rajin masuk ke kelas, yang setia menemani siswa-siswanya ini kerap kali mendapat masalah atau bahkan dimutasi dari sekolah, karena guru-guru yang seperti itu sibuknya itu lain dengan yang tadi. Kalau yang guru-guru seperti ini sibuk memikirkan bagaimana caranya ia membuat pembelajaran semenarik mungkin. Ia ini tidak punya banyak waktu untuk mengurus administrasi sekolah yang bertele-tele itu. Oke, menurut saya perihal jam kosong di sekolah yang sering terjadi, pertama pada diri saya sendiri, saya rasa adalah untuk guru-guru yang sering rapat dinas keluar sekolah, yaitu guru-guru yang memiliki jabatan seharusnya memprioritaskan utama adalah mengajar, karena sejatinya guru tugas utamanya adalah mengajar. Setelah itu baru guru tersebut bisa rapat atau dinas keluar. Dan jika mengadakan rapat atau mengikuti rapat, seharusnya rapat tersebut tidak mengganggu jam pelajaran, sehingga dapat mengurangi jam-jam kosong atau free class di kelas yang mengorbankan para siswa. Selanjutnya, dan untuk guru-guru yang menghabiskan waktu untuk administrasi seperti RPP dan tagihan-tagihan lainnya, seharusnya menjadi poin penting untuk pemerintah atau kementerian untuk membuat konsep yang lebih ringkas, sehingga tidak terlalu membebani guru dan tidak menghabiskan banyak waktu guru untuk mengerjakannya. Guru-guru pun menjadi dilema karena memilih untuk menjalankan tugas utamanya sebagai guru atau menjalankan kewajibannya sebagai pengisi administrasi sebagai guru dalam tanda kutip profesi. Jadi guru di sini tuh posisinya serba salah antara mengajar dengan baik atau dimutasi karena tidak mengerjakan administrasi yang diminta oleh sekolah atau pemerintah. Ya, mungkin itu saja pendapat saya mengenai kondisi mengajar dan banyaknya free class dan pengalaman saya sebagai murid waktu masih sekolah. Semoga pendapat saya dapat menjadi pertimbangan untuk pihak-pihak terkait dan menjadi referensi untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Mike. Hai semua, perkenalkan nama saya Nisa Firgiani Abdul dari Kamu lanjut ya. Sekalinya masuk kelas juga nih ngasih tugas doang, ya enggak? Berarti kalau apa lagi ya? Apa lagi sih? Apa lagi Ciki? Kalian pernah nggak sih nemu guru yang cuma masuk ke kelas ngasih tugas,